Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Sudah bisa dengar suara saya kah? Lagunya nggak banget ya? Iya, tadi soalnya dia auto putar semuanya, Pak. Depan-depannya lagunya enak-enak, Toto itu ya. Tadi saya pas lagi tinggal. Oke, sudah bisa dengar suara saya semuanya, rekan-rekan? Cek, tes mic. Halo. Bisa, Pak. Jelas. Oke, thank you buat konfirmasinya. Kita mulai mentoring kita ya, rekan-rekan ya. Kita awali dengan IHSG terlebih dahulu. IHSG ya kondisi pergerakannya IHSG seperti yang kita pernah bahas pekan lalu, ada kemungkinan pergerakan yang cukup volatile gitu ya. Tapi ternyata tadinya dugaan saya dia akan bergerak volatile antara dua garis ini ya. Pertama adalah garis yang peak-nya, kemudian support itu dugaan saya adalah tertahan di atas garis trendline support biru kita ini, rekan-rekan. Tapi ternyata hari ini dia gap down dan ikutan break trough ya, bahkan bukan cuma gap down tapi break trough. Nah, sekarang kita bisa melihat nih rekan-rekan, banyak banget garis-garis yang akan berubah fungsi menjadi resistance gitu ya. Semua garis yang tadinya kita harapkan bisa berkuat menahan harga sebagai support, maka sekarang kita melihat semua garis itu berperan sebagai resistance. Untuk mengharapkan IHSG bisa pulih dalam waktu dekat kelihatannya sulit gitu ya. Yang ada tidak drop lebih dalam aja udah bagus gitu ya. Dan kelihatannya untuk tidak drop lebih dalam masih punya harapan gitu ya, untuk tidak drop lebih dalam masih punya harapan. Kelihatannya untuk bergerakan sideways itu akan jadi jauh lebih masuk di akal gitu ya, mengingat kondisi K-line kita sudah mulai melihat dia mulai nempel dengan garis biru mendatarnya. Kalau garis K-line mulai nempel dengan garis biru mendatar, seperti yang kita sering bahas dari mentoring ke mentoring, pergerakan harga akan cenderung flat ya, akan cenderung flat. Nah, kemudian kalau kita lihat kondisi bar harganya nih rekan-rekan ya, kemungkinan akan terjadi drop sedikit lagi di pekan depan gitu ya, atau drop terdalam kemungkinan akan tertopang di atas ini 6.680-an ya. Skenario terburuk kelihatannya kalaupun drop lebih dalam, mudah-mudahan 6.680-an berpeluang sebagai support untuk jadi bumper supaya kuat bouncing harganya gitu ya. Nah, sementara kalau untuk resistance, ketiga garis terdekat gitu ya, garis trendline biru ini yang support sekarang jadi resistance, ini juga support yang jadi resistance sekarang, plus garis biru mendatar putus-putus yang di sini ya, ini ketiganya akan berperan sebagai resistance. Jadi kemungkinan akan flat sampai kapan? Bisa jadi akan flat sepanjang bulan Juni ini gitu ya. Mungkin baru akan ada harapan pergerakan naik ya, pergerakan naik kemungkinan di sekitar Juli pertengahan kelihatannya kalau kita lihat grafik saat ini rekan-rekan. Nah, bagaimana dengan watchlist yang kita miliki? Ya, ini kita punya watchlist yang kelihatannya akan kita hapus beberapa saham gitu ya. Pertama, kita lihat Adaro terlebih dahulu ya rekan-rekan. Untuk Adaro seperti yang juga kita pernah bahas bahwa kelihatannya memang garis ini ya, ini sebagai resistance cukup kuat dan itu sudah kita ingatkan dari minggu ke minggu, rekan-rekan hati-hati dengan garis trendline ini. Ini garis trendline apa? Itu adalah garis trendline-nya Adaro dari titik terendahnya Adaro di 2009 yang kita tarik ke titik terendahnya Adaro di Oktober 2011. Tarik lebih panjang, maka garis itulah yang sekarang sedang ditemui oleh Adaro ya, yang kemudian coba untuk ditembus beberapa hari tapi ternyata gagal dan setelah itu dia berbalik arah. Gagal itu sangat wajar gitu ya, karena itu adalah sebuah garis trendline support yang sekarang menjadi resistance cukup kuat ya, dan akhirnya drop. Tapi kalau kita lihat view setahunnya, Adaro masih memiliki view uptrend setahun yang sangat baik rekan-rekan. Jadi kelihatannya kalau dia kuat resting sesaat, maka besar kemungkinan breakthrough pertamanya Adaro akan tetap terlihat menarik. Saya mau menambahkan satu buah garis trendline di bawah sekarang di sini. Ya, oke, sebentar. Oke, Anda perhatikan ya rekan-rekan, ini baru kita tarik. Kalau garis trendline support ini tidak ditembus lebih dalam, kemungkinan peak trough baru akan terbentuk di area sini. Saat peak trough baru terbentuk di area sini, peak trough yang mengecil, maka breakthrough pertamanya akan kembali menarik untuk dicoba entry lagi gitu ya untuk Adaro. Tapi kalau ternyata dia drop lebih dalam, ya maka perlu waktu untuk melihat pergerakan Adaro yang
kemungkinan bisa digunakan sebagai momentum untuk zigzag atau reversalnya OS gitu ya. Terus kemudian ADMR juga ini sudah kita sempat bahas sejak sekitar pertengahan bulan Mei saat kita melihat ada garis trendline support yang berubah fungsi menjadi resistance rekan-rekan. Dan sampai sekarang kelihatannya pergerakan harga Adaro cukup nurut ya dengan kedua buah garis trendline yang kita sempat buat. Yang pertama support yang menjadi resistance, kemudian sekarang ini adalah resistance yang memang dari harga-harga tertingginya ADMR. Ya, coba untuk ditembus di sini nih di sekitar 10-11 Juni ya. Setelah itu gagal berbalik arah turun dan drop lebih dalam. Jadi apa yang bisa kita lakukan dengan ADMR, kelihatannya untuk bisa masuk lagi ke ADMR dalam waktu dekat perlu waktu gitu ya, nggak bisa masuk dalam waktu dekat. Jadi buat teman-teman yang masih pegang saham ini, ada baiknya Anda mempertimbangkan pasang pintu cut loss gitu ya, kalau Anda masih punya sampai sekarang ya. Mungkin Anda bisa mempertimbangkan pasang pintu cut loss dengan break daily low, atau yang sedikit lebih dalam, Anda boleh mempertimbangkan dengan angka 16.10 gitu ya, sebagai pintu stop loss Anda, rekan-rekan. Yang ketiga, Antam. Antam ini setidaknya berhasil keluar dari pergerakan sideway-nya ya, rekan-rekan. Karena kalau Antam ada di area sideway-nya, nggak bisa bergerak kemana-mana. Dengan dia ikutan drop, kelihatannya memungkinkan untuk kita masuk lagi di break week pertamanya Antam nantinya. Dan mudah-mudahan dropnya nggak nanggung, mudah-mudahan bisa drop lagi lebih dalam, mendekati garis trendline merah support kita ya rekan-rekan. Kalau dia drop lagi ke level 2000-an perak di sini kelihatannya akan menarik nih break week pertamanya. Ya, jadi di watchlist baik-baik ya rekan-rekan untuk bisa entry break week pertamanya Antam. Lalu ada AALI. Ini AALI kembali muncul segitiga biru ya rekan-rekan. Berarti trennya patah. Ini juga garis trendline supportnya akan berubah fungsi menjadi resistance kembali gitu ya, akan berubah fungsi menjadi resistance kembali. Nah, tapi gitu ya, Anda mungkin bisa mempertimbangkan jika AALI drop lebih dalam untuk signal OS reversalnya. Biasanya AALI termasuk saham yang juga kalau ada risk reward reversal OS yang menarik, dia punya kemampuan pergerakan naik yang juga cukup baik gitu ya. Tapi syaratnya satu, pastikan risk reward OS-nya juga cukup bagus gitu ya rekan-rekan ya. Nah, ini AALI saya akan keluarkan dari watchlist kita ya, karena dia bukan lagi saham yang uptrend untuk saat ini. Sudah muncul ciri-ciri patah tren, yaitu apa, segitiga birunya sudah mulai muncul ya. Jadi saya buang dulu dari watchlist uptrend stoknya kita. Selanjutnya Bank Mandiri ya. Ini sudah pernah break trough beberapa hari yang lalu dan ini akan jadi calon break week pertama kembali. Dan biasanya saat sebuah harga istirahat sideways cukup lama seperti ini, hitungan seminggu, 2 minggu gitu ya, 3 minggu sideways seperti ini dengan angka peak yang sama, dan mulai sideways yang mengecil seperti ini, jarak peak trough-nya, biasanya begitu break peak bisa bergerak naik cukup baik biasanya gitu ya. Jadi dengan kondisi tren setahun cukup bagus, calon break peak pertama ini masih layak coba untuk entry kalau kuat break peak gitu ya. Lalu yang berikutnya ada BRI. BRI view setahunnya juga masih cukup bagus, masih cukup uptrend. Dan ini sudah pernah break peak sebenarnya 2 hari yang lalu di tanggal 16 Juni ya rekan-rekan ya. Dan kalau Anda belum punya berniat untuk entry ke BRI, make sure dengan angka break peak berikutnya gitu ya. Bersabar menunggu high-nya 2 hari yang lalu. Bersabar menunggu high-nya tanggal 16 Juni di 4530. Jadi peak baru dulu. Jadi kalau Anda mau entry ya bersabarlah dengan angka 4540. Ya kalau dia kuat ke 4540 gitu ya. Itu untuk BRI. Selanjutnya ada ini BSSR. BSSR yang menarik sementara cuman volume ya rekan-rekan ya. Volumenya padat gitu ya. Volumenya cakep. Tapi kalau pergerakan harga, saya khawatir ini sudah mulai kelihatan sideways sebenarnya. Ya sudah mulai kelihatan sideways sekitar 3 sampai 6 bulan terakhir. Jadi kemungkinan pergerakannya BSSR ini akan bermain antara 3.320 sampai 4190 gitu ya. Kelihatannya pergerakannya akan bermain zigzag di area tersebut terlebih dahulu. Kalau saya sih, saya sementara akan memutuskan skip dulu BSSR ya. Kalau saya mempertimbangkan untuk skip dulu BSSR. Tapi kalau Anda mau mempertimbangkan coba entry break week pertamanya, please jangan full power ya, pertimbangkan masuk mungkin setengah dana terlebih dahulu. BSML ini uptrendnya cakep rekan-rekan.
Memang usia sahamnya belum nyampe setahun, baru hitungan bulan gitu ya. Tapi view uptrend-nya bagus dan ini calon breakthrough pertama. Cuma kelemahannya adalah saat ini belum ada trough baru. Jadi kemungkinan kita harus menggunakan minus 8% sebagai pintu stop loss atau bisa mempertimbangkan 880 sebagai trough sementara gitu ya. Jadi pintu keluarnya adalah 875 dengan minus 8% di 980 gitu ya. 980 kalau kita pakai 875 berarti jarak peak dan trough-nya saat ini lebih dari 8%. Ya, lebih dari 8%. Jadi itu harus disesuaikan dana ininya ya rekan-rekan ya, dana masuknya kalau Anda mau masuk ke BSML. Berikutnya ada BC, ini tren setahunnya masih cakep ya rekan-rekan. Uptrend bagus, calon breakthrough pertama. Cuma harganya saat ini jauh dari peak aja ya, tapi ini masih boleh di watchlist untuk entry breakthrough pertama BC. PTBA saat ini kalau saya prefer biarkan sampai dia break trough rekan-rekan. Ya biarkan sampai dia break trough dulu. Kalau Anda belum punya saham ini tunggu wait and see di break pertama. Kalau uptrendnya yes, saya setuju uptrendnya bagus. Tapi ada baiknya bersabar hanya entry di break pertamanya. Itu artinya kita harus biarkan dia break trough terlebih dahulu. Terus berikutnya BRMS. BRMS ini kalau Anda sudah di dalam, ya Anda bisa mempertimbangkan jaga pakai break daily low hari terakhir. Kalau belum punya, lupakan biar dia break trough dulu ya. Ini juga sama, kita watchlist sampai dia break trough. Ya. Energi saat ini trough-nya sudah menggaransi profit, gitu ya. Tinggal jaga pakai angka break trough. Kalau Anda sudah ada di dalam, kalau Anda belum punya saham ini, ada baiknya wait and see di luar. Hanya entry nanti di break pertama kembali. SMMT ini juga kemungkinan akan patah tren. Ya, kemungkinan akan patah tren dugaan saya. Karena sudah mulai berjalan hampir 3 bulan, dia sideways seperti ini ya. Jadi, ini saya keluarkan dulu dari watchlist juga ya, rekan-rekan ya. Nah, berikutnya sahamnya Pak Hendra nih. Harum. Gitu ya. Baik. Ya, monggo Pak. Baik. Itu buat ganti, mumpung saya Pak Akra boleh dimasukin Pak. Gimana Pak? Sorry. Akra. Buat penggantinya Akra boleh dimasukin Pak Akra. Bentar ya, kita lihat ya. Jangan dipotong dulu Pak Hendra, mohon maaf. Izinkan saya selesaikan dulu watchlistnya semua ya. Nanti setelah itu baru kita masukkan satu persatu ya. Harum saya buang dari watchlist ya rekan-rekan, karena jelas sudah terlihat patah tren, sudah mulai break 6-month low, support juga banyak yang bergerak jadi resistance, tapi Anda boleh perhatikan OS-nya nanti ya rekan-rekan ya. Mungkin akan ada sinyal reversal yang bagus mungkin. Tapi masih perlu waktu karena saat ini kan masih merah-merah ya. Terus kemudian setelah Harum, energi tadi sudah ya, energi sudah. IMPC ini bersabar menunggu peak trough-nya mengecil, rekan-rekan. Sudah break trough, sudah drop cukup dalam, dan mungkin juga ada peluang pakai OS nanti ya. Sementara uptrend-nya masih bagus, calon break pertamanya juga masih oke buat ditunggu ya. Indi ini juga sudah terlihat zigzag ya rekan-rekan. Meskipun break low-nya belum muncul, tapi kita bisa lihat dari Maret sampai sekarang berarti sudah masuk 3 bulan setengah dengan pergerakan zigzag di harga area ini ya. Ini juga K-line-nya mulai nempel dengan garis biru mendatar, berarti ada kemungkinan dia akan sideways, dan ini juga akan saya buang dari watchlist kita. Kemudian ITMG. ITMG calon break pertama nih rekan-rekan ya. Tren setahunnya bagus, uptrend, cuma belum ada trough-nya. Trough-nya belum terbentuk. Bisa disiasati dengan cara pintu keluar Anda menggunakan break low tanggal 15 di 31275, atau Anda bisa mempertimbangkan pakai minus 8%. Ya. Terus kemudian ada IATA, ini juga segitiga biru muncul ya. Ini saya buang juga dari watchlist. Berikutnya SIDO. SIDO ini juga hampir sideways selama 3 bulan setengah sudah. Ya, sementara saya skip dulu untuk entry di break pertama kalau belum punya rekan-rekan. Kalau Anda sudah ada di dalam, masih ada di dalam, pertimbangkan pintu keluar Anda menggunakan break low tanggal 15 Juni ya, kalau Anda masih ada di dalam. Tapi kalau Anda baru mau entry ya, saran saya skip, nggak sekarang ya. Selanjutnya LPPF ini juga kita buang dari watchlist ya rekan-rekan, segitiga birunya sudah mulai muncul dan volumenya hilang ya. Jadi ini saya buang dulu dari watchlist.
MD Pictures. Ini tunggu sampai dia break trough ya. Sekarang jelas enggak dulu. Ini juga kemungkinan kita akan buang dari watchlist nanti. MDKA, tapi sementara saya biarkan dulu di dalam watchlist ini ya. Kita lihat dia akan resting di mana. Mungkin pick trough mengecil, masih bisa coba sekali lagi di break pick pertama. MPMX segitiga biru muncul dan harga sudah mulai bermain di bawah trendline. Support yang sekarang berpotensi jadi resistance ya. Ini juga saya buang dari watchlist. Berikutnya MTMH, ini sudah pernah break trough. K-line mulai muncul ya, berpotensi untuk break pick pertama. Cuma kelemahannya adalah pick trough-nya jauh banget. 2270 minus 8%-nya 238 ya. Lebih dari 8% ya. Ini salah satu saham yang bisa di entry di break pick pertamanya, mengingat K-line-nya baru muncul. Ya sabar, tunggu V-shape-nya terbentuk ya. Terus PSSI, ini tunggu pick trough mengecil ya. Tapi jangan dah. Ini sorry, udah break pick berkali-kali ya tanpa pernah break trough. Ini juga sama, lebih baik biarkan dia break trough dulu ya. Biarkan dia break trough dulu. RMKE sudah pernah break trough dalam break pick pertama, tinggal sabar menunggu pick trough yang mengecil. SMDR ini juga harus biarkan dia break trough dulu ya. Terus SRTG Saratoga, ini juga bermain di bawah trendline. Jadi ini juga saya buang kembali dari watchlist. Berikutnya ada Seger. Tren masih uptrend, rekan-rekan. Ada kemungkinan pick trough segera mengecil kembali. Sudah mulai drop mendekati trendline support. Kalau supportnya terjaga dengan baik, maka dia akan resting di sini. Pick trough baru terbentuk. Break pick pertama bisa dicoba kembali. Secara tren masih tetap terlihat uptrend yang menarik. Selanjutnya STAA, ini biarkan dia break trough dulu ya. ESA dari 1.500 sudah turun ke 780-an. Sementara kita biarkan dulu di sini ya. Sambil nunggu ciri-ciri patah tren lainnya muncul. Ya, pick trough mengecil masih bisa dicoba sekali lagi untuk coba entry di break pick pertama. Telkom segitiga birunya sudah mulai muncul ya rekan-rekan. Tapi sebentar ini kehapus tren yang saya kelihatannya. Oke, ya ini. Oh, loading ya, nggak muncul. Jadi ini kalau Anda mau spekulasi, ya kalau Anda mau spekulasi, kelihatannya Telkom sedang menjadikan area 3.900 ini sebagai base, sebagai support. Mencoba untuk tidak drop lagi di bawah 3.900 kelihatannya. Kalau dia kuat break pertama, Anda boleh mempertimbangkan koleksi Telkom gitu ya, tapi jangan full power, cicil gitu ya. Mungkin Anda masuk sepertiga dana terlebih dahulu gitu ya. Dengan tetap pasang stop loss, pasang pintu cut loss di bawah 3.900, di angka break trough juga boleh ya. Di angka 3920 gitu ya sebagai pintu stop loss Anda. Kalau dia keluar ya keluar dulu gitu ya. Kalau sampai harus cut loss ya cut loss dulu gitu ya. Karena kalau dia sampai bermain di bawah 3.900 bisa jadi dia harus drop lebih dalam gitu rekan-rekan. Oke. Selanjutnya Temas. Temas ini cakep loh. Bentuknya cup and handle rekan-rekan. Cup-nya sudah terbentuk, sedang mencoba untuk istirahat membentuk handle. Mudah-mudahan break trough dulu, tapi break trough-nya nggak drop lebih dalam gitu ya. Kalau dia break trough dan tidak drop lebih dalam, break trough-nya tetap mengecil di area sini, maka break pertamanya menarik buat dicoba. United Tractor ini sudah break trough kembali, dan ingat baik-baik kita sempat bahas dan sering bahas bahwa United Tractor itu punya resistance di 31 ribuan gitu ya, dari historical dia yang sebelum-sebelumnya. Anda bisa perhatikan di sini. Ya, United Tractor punya resistance cukup kuat di area sana. Nah, kelihatannya kalau dia drop lebih dalam mungkin akan ada peluang reversal yang bagus kalau dia drop sampai ke 26 ribuan gitu ya. Tapi kalau ternyata cuma sideways di sekitar area sini, ya maka kita harus mempertimbangkan ulang break pertamanya bagus atau enggak. Nanti kita bahas lagi setelah itu, ya setelah dia resting.
Dan setelah United Tractor ada WIRG. WIRG ini skyline-nya baru muncul ya. Dari tinggi langsung ke rendah. Ya, kalau menurut saya sih ini selesai trennya. Kalau menurut saya ini nggak bisa entry di break pertamanya. Ya, kita coba tarik garis trend line ya. Kalaupun Anda mau nyoba, ya harus dengan dana ekstra kecil ya. Sementara kalau saya bilang ada baiknya skip dulu yang ini. Jangan dulu. Oke, Akra tadi ya, buat pengganti ya Pak Hendra. Kita lihat Akra. Akra ini sorry ya, tadi aku nonton. Akra ini Ya. bentar ya, Anda bisa lihat rekan-rekan. Kalau dibilang buat mengganti saham uptrend yang baru, saya kurang gitu tertarik untuk masukkan sementara Pak Hendra. Karena kalau saya perhatikan kelihatannya Akra ini punya resisten kuat di 1150-an. Ya, 1150-an. Dan kalau 1150-an bisa ditembus sama dia, maka berikutnya akan ketemu resisten kuatnya di 1328, 1320-an. Nah, sementara ini dia sedang mencoba yang tadi ya, yang di level 1150-an. Ternyata kan sekarang dia berbalik arah lagi. Nah, biarkan dia break trough dulu aja. Ya, setelah break trough nanti kita bahas ulang. Ya, setelah break trough nanti kita bahas ulang. Seperti itu, Pak Hendra. Oke, ada yang lain? Silakan. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Itu tadi ya kita sudah bahas saham-saham yang ada di watchlist. Kalau Anda masih ada yang mau ditanyakan, silakan. Rekan-rekan. Baik dari watchlist ataupun mungkin saham per saham yang ada di watchlist Anda masing-masing. Goto. Oke, Pak Dodi. Kita lihat Goto ya. Goto. Ini seperti yang kita bahas di grup Telegram ya, Pak Dodi. Dia sudah drop terlalu dalam dan naiknya terlalu cepat sehingga apa yang ada di sebelah kanan ini merupakan proyeksi yang ada di sebelah kiri. Jadi dugaan saya pertama waktu itu ya, dia akan mengerucut di area sini. Sehingga 440 ini sebagai resistance kalau ditembus akan bagus kalau dia sempat resting sideways dulu gitu ya. Tapi ternyata dengan kondisi hari ini dia break trough dan sementara harga kelihatannya bermain di area yang support jadi resistance gitu ya. Kita perlu hati-hati untuk memutuskan entry di break pertamanya Goto kelihatannya. Ya, jadi sebaiknya tetap jadi penonton kalau belum punya untuk ngelihat terlebih dahulu apakah dia ambrol dalam nanti peluang cash-nya dengan reversal ataukah dia akan sideways flat di sini nantinya dan itu perlu mempertimbangkan pola break pertamanya seperti apa gitu ya. Tapi dugaan saya kalau dia resting sideways di 400-an gitu ya, di 400-an saat ini break pertamanya nggak akan berjalan mulus karena akan ketemu lagi dengan 440 resistance berikutnya dan kemungkinan dia perlu sideways beberapa saat kalau sampai sementara dia bergerak sideways di 410 sampai 370. Yang lebih baik adalah dia drop lebih dalam untuk coba catch reversal dengan OS gitu, Pak Dodi. Tapi kalau Anda masih punya saham ini, mungkin Anda catch bottom benar-benar saat itu gitu ya, misalkan rekan-rekan, ada baiknya Anda mempertimbangkan pintu stop loss tertentu, mungkin Anda bisa mempertimbangkan 308 gitu ya, untuk pintu keluar Anda untuk make sure sedikit tergaransi profit gitu ya. Pak Dodi. Pak Akmal, ulangi MDKA dan ADMR, boleh. MDKA. MDKA ini pergerakannya akan kembali zigzag seperti pola kebiasaannya MDKA sebenarnya, Pak Akmal. Kalau Anda masih ingat beberapa bulan yang lalu gitu ya, saya sempat mengatakan bahwa MDKA ini adalah saham yang pergerakannya sebenarnya cukup liar dan pergerakannya zigzag. Dan sementara ini kalau kita perhatikan dengan kondisi dia sempat uptrend cukup baik, setelah itu break trough di akhir-akhir April, dan setelah itu polanya kalau kita perhatikan dia mulai
memasuki fase yang seperti warna aslinya dia gitu ya, seperti warna pola aslinya dia, yaitu zigzag yang liar gitu. Nah, kalau Anda baru berniat mau masuk ke saham ini, ya di watchlist aja, dan mungkin Anda bisa tarik garis trendline ini ya, seperti ini. Siapa tahu, sebentar nih kegeser ya garis trendline saya. Obat penangkal COVID-19 ini nggak manjur ya. COVID, please. ramuan, bukan ramuan yang kayak gitu, tapi itu ramuan Sebentar ya. honey. Ini sebentar ya, rekan-rekan. Kegeser ya. Jadi garis trendline yang barusan saya buat ini, yang saya benerin garisnya ya, ini sebagai support dan mulai ketembus nih rekan-rekan. Ya, jadi maka garis ini akan berperan sebagai resistance nih Pak Akmal. Kalau dia berperan sebagai resistance, maka kelihatannya dengan kondisi hari ini juga tekanan volumenya juga cukup besar gitu ya. Maka kemungkinan bisa jadi ambrol lebih dalam, mungkin akan catch reversal atau trennya setelah itu akan kembali sideways zigzag kembali gitu ya Pak Akmal untuk MDKA. Nah, sementara ADMR, untuk ADMR ini dengan kondisi yang sempat kita bahas sebelumnya, Pak Akmal, garis-garis resistance-nya banyak banget, dan kelihatannya sementara dia masuk ke fase downtrend gitu ya, resistance-nya sekarang sudah terlihat ditekan turun lebih dalam, diikuti sama traffic atau support-nya turun lebih dalam, berarti dia masuk ke fase sideways nih. Ya, jadi dengan fase sideways sekarang ini, dia belum ada pijakan mau turun seberapa dalam lagi sementara, kecuali mungkin yang ini kali ya, yang di sekitar 1580-an ya, 1580-an mungkin akan menjadi rem dia berikutnya ya. Tapi ya kita jadi penonton dulu aja, toh belum punya saham ini kan, harusnya belum punya saham ini ya, jadi biarkan dia mau drop sedalam apa nanti kita bahas ulang. Dan yang dugaan saya adalah kemungkinan kita akan melihat saham ini keluar juga dari watchlist kelihatannya ya. Tapi sementara saya belum buang dulu dari watchlist Pak Akmal. Pak Rivaldi, IHSG diulang boleh. Kita lihat IHSG-nya kembali. Pergerakan IHSG, Pak Rivaldi, dengan banyaknya resistance ya. Saat ini kan resistance ini adalah support ya. Tadinya support yang sekarang berubah fungsi jadi resistance. Ada 3 buah resistance berdekatan dan kondisi K-line-nya juga nempel sama garis biru mendatar. Dugaan pertama adalah dia sideways pergerakannya, Pak Rivaldi. Dia akan cenderung sideways dulu di area harga yang ada saat ini, gitu ya. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua bisa jadi dia drop lebih dalam. Ya, bisa jadi dia drop lebih dalam, dan mudah-mudahan kalau dia drop lebih dalam, level harga 6690, 6680 ini kuat sebagai support atau bumper. Ya, 2 kemungkinan itu kelihatannya akan terjadi di IHSG. Untuk mengharapkan dia pulih dalam waktu dekat, rasanya perlu waktu. Ya, dugaan saya kalaupun dia bisa pulih lebih cepat, bisa melewati resistance yang ada, kemungkinan tidak di bulan Juni gitu ya. Kemungkinan bisa jadi adalah di minggu keduanya bulan Juli kelihatannya. Saat harganya pelan-pelan bergerak naik mendekati resisten ini dan menjadikan resisten ini sebagai support kembali nantinya, Pak Rivaldi. Saya beralih ke Pak Zainal Mokhtar ya, Land dan Bird. Land. Ini baru saja mencoba jadi uptrend kelihatannya ya, Pak Zainal Mokhtar. Baru saja mencoba menjadi uptrend di sekitar akhir-akhir bulan Mei ya. Dengan pergerakan seliar ini, saya no comment. Kalau saya bilang biarkan dia break trough, setelah break trough kita lihat trennya selesai setelah itu, atau bisa di watchlist sebagai saham uptrend. Dugaan saya sih trennya selesai setelah dia break trough. Ya, jadi sementara saya no comment untuk saham ini. Kalau Anda punya saham ini, Pak Zainal Mokhtar, pertimbangkan jaga pakai break daily low hari terakhir, atau Anda boleh mempertimbangkan break low tanggal 16 Juni. Ya. Berikutnya Bird. Bird masih pertanyaan Pak Zainal Mokhtar. Bird ini sedang mencoba untuk menjadikan pijakan trendline resistance ini sebagai support. Ya, saya juga nggak bisa komen, biarkan dia bergerak seperti apa nanti. Kalau Anda ada di dalam,
dan Anda sudah sedikit tergasih profit mungkin dengan break daily low hari terakhir, pertimbangkan jaga pakai break daily low hari terakhir. Tapi kalau Anda belum punya saham ini, ada baiknya sih sementara jadi penonton dulu aja sampai dia break trough ya. Itu untuk Bird. Saya ke Pak Jairman sekarang. BRI, BMRI, Antam. Oke. BBRI, trend setahun masih uptrend, Pak Jairman. Calon break pertama, ya boleh dipertimbangkan untuk entry lagi di break pertama kalau Anda mau trading. Tapi kalau Anda invest, ekspor di BBRI, ya santai-santai, tetap pegang. Kalau Anda baru mau mulai invest di BRI, ya break pertama boleh jadikan landasan untuk entry. Sementara BMRI view-nya juga sama seperti BRI ya. Bank Mandiri view-nya uptrend, sudah break trough dalam break pertama. Dan biasanya saya menjumpai gitu ya, biasanya saat harga relatif sideways, hitungan 2 minggu, 3 minggu dengan angka peak yang sama, nahan seperti ini gitu ya. Biasa begitu break peak dia punya kekuatan dorongan cukup baik biasanya. Ya, jadi BMRI menarik untuk coba di entry di break peak pertamanya. Antam selanjutnya. Antam trennya kan memang zigzag Pak Jairman. Trennya memang zigzag untuk saham ini. Dan setidaknya sudah keluar dari fase sideways-nya gitu ya. Mudah-mudahan kalau dia mau drop lagi lebih dalam ke level sini 2000-an perak. Saat itu terjadi, mungkin break peak pertamanya Antam cukup menarik untuk kita coba entry lagi nanti sama-sama. Gitu ya, Pak Jairman. Silakan, ada pertanyaan lain? Teman-teman? Teman-teman yang lain, silakan. Kalau masih ada pertanyaan. Silakan, Bapak, Ibu, teman-teman. Sama-sama, Pak Jairman. Ada lagi yang lain? Silakan. Largest cap. Silakan, Pak Bu. Aku udah bikin gambar pola kepalanya, ntar jadi tinggal pakai ornamen yang seperti ini. Ornamentnya. Pak Reksi, ITMG dan PTBA. ITMG view setahunnya uptrend, Pak Reksi. Ya, ini juga calon break peak pertama. So far boleh aja ditunggu break peak pertamanya. Cuma sementara kelihatannya perlu waktu kali ya untuk dia bisa kuat break peak. Karena harganya, coba kita cek ya, jauh nggak dari peaknya? Nah, cukup jauh tuh. Harganya kurang lebih sekitar 5,5% di bawah peak. Harganya 5,5% di bawah peak. Jadi kelihatannya perlu waktu. Mudah-mudahan sih nggak buru-buru break peak gitu ya. Mudah-mudahan justru harapannya saya supaya ini jadi lebih menarik adalah tidak buru-buru break peak gitu ya. Kalau dia sempat resting lebih lama, peak trough-nya terbentuk mengecil gitu ya, maka break peak pertamanya boleh dicoba kembali ya untuk ITMG. Terus kemudian itu untuk ITMG, PTBA. Kalau PTBA, jika Anda masih ada di dalam, Pak Reksi, pertimbangkan jaga pakai break low tanggal 15 Juni ya, kalau Anda masih ada di dalam. Tapi kalau Anda belum punya, saran saya sih biarkan dia break trough dulu, Pak Reksi. Biarkan dia break trough dan nanti entry-nya di break pertama aja, gitu ya Pak Reksi ya. Pak Dodi, selain BCA, BRI, PMRI, sama apa lagi yang menarik untuk investasi? Kalau saya boleh saja sebaiknya di 3 itu dulu aja Pak Dodi untuk sementara ya. Kalaupun Anda mau mempertimbangkan salah satunya yang dengan dana lebih kecil kali ya. Sido juga kalau Anda kecilkan ya view setahunnya dikecilkan, maka kita bisa melihat Sido ini memiliki tren uptrend yang cukup baik sejak IPO-nya. Desember 2013 sampai sekarang tren juga cukup bagus gitu ya. Dia nggak terkena yang di 2015-2016 dia sideways ya saat marketnya drop saat itu. Kondisinya dia di beberapa momentum market crash sanggup
mempertahankan untuk tidak drop lebih dalam gitu ya. Jadi kalau Anda mau coba invest di SIDO dengan kondisi dana yang lebih kecil tentunya dibandingkan BCA, BRI, BMRI, ini juga bisa dipertimbangkan. Ya, tapi disclaimer mode on ya. Dana kecil saran saya ya. Seperti itu Pak Dodi. Terus kemudian Pak Zainal Mokhtar kembali. BP sudah di dalam. Oke. BP sudah di dalam. Oke. Pertimbangkan pasang profit protection style T3B. Pak siapa ini yang masuk BP? Pak Zainal Mokhtar. Lindungi 80% dari kenaikan yang sudah ada saat ini. Masuk di break fix pertama kah? Kalau Anda masuk di break fix pertama, Anda bisa mempertimbangkan lindungi 80% dari kenaikan yang ada saat ini gitu ya. Sisanya coba fight the market dengan angka break trough misalnya. Kalau Anda yang belum punya, lupakan dulu ya rekan-rekan. Untuk BP, naiknya udah sampai seperti ini. Terus kemudian Pak Jairman, Cleo. Cleo ini bukan saham uptrend, rekan-rekan hati-hati, ini sahamnya zigzag ya. Dengan kondisi pergerakan zigzagnya liar banget. Ada resistance kuat di level 490-an. Harga saat ini sebenarnya kurang lebih sedang mencoba untuk mendekati 490-an lagi. Dan setelah mendekati 490-an dia cenderung rontok sebenarnya. Jadi kalau Anda ada di dalam, jaga pakai break daily low hari terakhir. Kalau Anda belum punya saham ini, biarkan dia drop lebih dalam ke 400-an perak kelihatannya ya. Karena kalau dia drop sampai ke 400 perak, 410 gitu ya, ada signal entry, break fix pertama mungkin bisa mendapatkan gain cukup signifikan kalau ngeliat pola zigzagnya. Tapi kalau ada saham yang lain, saya lebih sarankan Anda cari saham yang lain, Pak Jerman. Pak Dodi, sama-sama. Silakan teman-teman yang lain, silakan kalau ada lagi. Pak Tony, Ya, Pak. Ya, Pak. Itu PNBN sama PNLF kayaknya bisa dimasukin, Pak, buat pengganti. PNBN, kita cek ya. Sama PNLF, Pak. PNLF ya, ntar. PNBN ya. Ini Pak, kalau tadi enak udah dibahas belum, Pak? Enak sudah tadi enak udah dibahas belum, Pak? Sudah. Kan enak ada di watchlist kita ya. Tapi ntar kita ulang, Pak Indra. PNBN. Oh, nggak usah, Pak. Nggak usah, Pak. Nggak usah ya, oke, siap. Oke, PNBN ini juga termasuk saham yang cenderung zigzag sebenarnya ya. Kalau kita perhatikan dari tahun 2008 sampai sekarang. Zigzagnya dia begitu sudah naik tinggi biasanya langsung nyisain drop dalam. Nah, saya coba taruh garis ini di sini, mudah-mudahan ini buat sebagai support gitu ya. Tapi kalau lihat karakter sebelum-sebelumnya, setelah dia break all time high, ya setelah dia break all time high biasanya justru tinggal drop lebih dalam dan harga-harga high puncak sebelumnya nggak bisa ngerem sebagai support. Kalau kita perhatikan contoh ya, yang di sini nih, di April 2015 saat dia berhasil break all time high yang resistance di 2011, high-nya dia nggak kuat sebagai support, langsung ditembus drop dalam. Nah, waktu yang di sini, di Februari 2018 saat dia nge-break high-nya yang di Maret, maka high-nya Maret ini juga sama, nggak kuat sebagai support, nggak bisa dijadikan support, dan dia ambrol lebih dalam lagi. Nah, demikian pula yang terjadi di 2019, rekan-rekan. Waktu dia nge-break high-nya yang di 2018, ya, high-nya 2018 ini nggak kuat sebagai support, ditembus ambrol dalam. Ya, nah, sekarang kita lihat ya, kan yang terjadi saat ini, sebentar. Ya, yang terjadi saat ini di 2022, dia sedang mencoba, dia sudah berhasil nge-break high-nya yang di 2019. Saya ulang ya, harga saat ini untuk PNBN, dia sudah berhasil nge-break high-nya 2019. Oke. Nah, saya coba tarik garis trend line nih ya. Puncaknya 2019 ini saya jadikan sebagai trend line, mudah-mudahan kuat sebagai support. Kita lihat nanti gitu ya. Kita lihat nanti apakah high-nya tersebut tadi kuat sebagai support atau tidak. Kalau lihat historicalnya, saya ulang sekali lagi ya, kalau ngelihat historicalnya, kelihatannya garis ini nggak kuat sebagai support dan dia akan drop dalam kembali. Dugaan saya. Jadi ini pun saya nggak masukkan dulu ke dalam watchlist. Kita lihat setelah dia break trough nanti seperti apa bentuknya ya Pak Hendra ya. Kalau setelah dia break trough nanti masih sanggup mempertahankan ke uptrend-annya, kita simpan, kita masukkan ke dalam watchlist gitu ya Pak Hendra ya. Satu lagi PNLF ya. PNLF.
PNLF ini juga kelihatannya sama ya pola-polanya. Kita kecilkan dulu. Nah, sama polanya. Setiap kali dia nge-break, dia justru akan ambrol drop dalam. Nah, kalau yang ini belum nge-break ternyata. Puncaknya PNLF itu ada di Maret 2019, dia di 480-an. Dan ini dia belum nyampe ke sana, ya. Ini juga sama, saya nggak masukkan dulu ke dalam watchlist. Kita lihat aja nanti setelah break trough seperti apa. Kalau setelah break trough dia masih sanggup mempertahankan ke uptrend-nya, kita masukkan ke dalam watchlist. Tapi kalau setelah break trough dia kembali drop down dan zigzag, ya nggak perlu kita masukkan ke dalam watchlist, gitu ya, Pak Hendra. Itu untuk PNBN dan PNL. Kalau ya. Satu lagi, kalau Hexa itu bisa nggak dimasukin Pak Hexa? Hexa seingat saya saham ini volumenya kecil. Karena saya pernah sempat trading di awal-awal waktu itu belajar trading gitu ya. Seingat saya volumenya kecil. Nah, sampai sekarang ternyata masih kecil, tetap sama ya. Anda lihat di sana volume norm itu angka 1 ya, ada angka 1 di sana kotak atas itu artinya volume normalnya dia. Volume normalnya dia itu cuma 482.000 lembar. Artinya nggak nyampe 1 juta lembar per hari gitu ya. Terjadi peningkatan 3 kali lipat, 3 kali lipatnya dia baru masuk ke angka 1 jutaan. Jadi volumenya kecil banget. Kalau pas lagi dibanting kayak gini nih, Anda lihat ya, di gap downin begini, sulit buat keluar nanti. Gitu ya. Jadi ini saya nggak masukkan juga ke dalam watchlist. Tapi kalau Anda mau coba-coba saat dia sudah break trough, break pertama mau coba, ini termasuk yang cukup baik. Cuma volumenya Anda harus benar-benar sesuaikan Bapak Ibu dengan dana trading Anda. Make sure selalu jadikan kecil. Break pertamanya cukup baik gitu ya, cukup baik untuk terjadi pergerakan naik gitu ya. Cuma kalau untuk saya masukkan ke dalam watchlist saya nggak berani karena dana trading Anda kan semuanya berbeda-beda gitu ya. Jadi volumenya ini terlalu kecil, Pak Hendra. Mohon maaf. Ada lagi yang lain? Pak Yamin, thank you sudah ikutan ya Pak Yamin, selamat istirahat. Silakan rekan-rekan kalau ada lagi. Silakan. Ada lagi? Ini ada stok saya mau dilihat, Pak Bu. Nah, dimakan. Dad. Soalnya aku nonton ya. Lagi sama yang lain rekan-rekan? Pak, kalau KOBX bisa dimasukin nggak Pak? Apa Pak Hendra, sorry, Kobex. Kobex ya? Kobex. Kobex. Volumenya mulai ada sih. Kalau mau nonton, nyalain timernya. Oke? Ya. Kobex ya. Kalau diperhatikan seperti ini, dia sudah tembusin yang ini, mau mendekati ini ya. Boleh saya simpan ke watchlist ya. Kobex Indo. Thank you Pak Indra, mudah-mudahan bisa menjadi saham pengganti saham-saham uptrend yang tadi kita hapus ya. Mudah-mudahan break pertamanya bisa menarik buat di entry nanti. Silakan teman-teman, ada lagi yang lain? Pak Sandy, thank you sudah ikutan. Selamat istirahat. Silakan teman-teman yang lain yang masih mau discuss. Ada lagi? Silakan kalau masih ada yang mau discuss. Aku udah nonton pakai itu dan pakai timer. Ada lagi yang lain? Kalau nonton itu harus pakai timer ya, Dad? Silakan yang masih mau didiscuss.
Pak Jerman pamit. Thank you Pak Jerman sudah ikutan. Dan saran saya buat teman-teman yang biasa trading mantau monitor dan setiap hari biasa untuk masuk posisi, dikurangi rekan-rekan. Mengingat kondisi marketnya, kalau kita perhatikan IHSG-nya kan juga pergerakannya seperti ini. Dia akan cenderung terjadi penguatan yang terbatas gitu ya. Dan seperti yang tadi kita ulas, kita bahas bahwa kecenderungan dia untuk flat itu jauh lebih besar. Dan rawan longsor juga karena saat ini belum ada... Pak Tony, Pak. Ya. Pak. Iya, Pak Indra, silakan. MLIA, Pak. Ya, sebelum itu saya sebelum kita lihat MLIA ya, saya ingin kembali mengingatkan buat teman-teman yang biasa trading, mantau monitor, khususnya kalau Anda belum terbiasa, kalau Pak Indra sudah sangat terbiasa gitu ya, dia sangat cepat bermanuver. Tapi buat teman-teman yang lain, saya ingatkan sekali lagi hati-hati karena pijakannya itu cukup jauh sampai ke 6.690-an untuk sementara ini ya rekan-rekan. Jadi make sure ada baiknya Anda menahan diri untuk tidak in out setiap harinya untuk sementara ini ya. MLIA ya Pak Hendra ya. Kita lihat MLIA. Oh, all time high. Kalau Anda belum punya saham ini, gitu ya, saran saya sih sebaiknya bersabar menunggu peak trough di peak keduanya terbentuk dulu. Ya, untuk melihat seberapa volatile pergerakannya dia saat ini. Ya, kalau sekedar buat simpan ke watchlist boleh, kita simpan ke dalam watchlist untuk sementara. Volume normalnya, ya ada volume lah. Mulia Industrindo. Mulia Industrindo. Ini ya. Sip. Sudah kita masukkan ya, Pak Hendra. Pak Rivaldi, Telkom. Kita ulang untuk Telkom. Seperti yang tadi saya ulas, Pak Rivaldi, Telkom sempat kita bahas ya, bahwa saham ini sebenarnya sedang mencoba untuk menjadikan level 3.900 itu sebagai base gitu ya, Pak Rivaldi. Kita bisa lihat di sepanjang Desember 2021 sampai Januari 2022 pun area pijakan 3.900 itu juga tercetak gitu ya secara historical. Nah, sekarang dia coba untuk menjadikan 3.900 itu sebagai level support-nya atau base-nya kembali. Kalau Anda mau spekulasi buy gitu ya, Anda bisa mempertimbangkan entry di break pertamanya Telkom. Sekali lagi spekulasi buy ya di di break pertamanya Telkom, tapi saran saya nyicil, jangan langsung dana besar. Ya, dana kecil-kecil dulu untuk ngetes air. Dan jangan lupa tetap pasang stop loss. Kenapa pasang stop loss? Karena kalau sampai dia break trough kembali gitu ya, bisa jadi dia akan ambrol ke 3.500-an. Jadi dengan dana kecil entry-nya kalau sampai break trough keluar dulu aja, menantikan harga yang lebih murah kalau beneran dia kuat ke 3.500-an. Gitu ya Pak Rivaldi untuk Telkom. Saya balik ke Pak Zainal Mokhtar untuk Indofood Pegas. Indofood ini juga saham zigzag ya Pak Zainal sebenarnya. Dan level harga saat ini di level harga 6.800-an memang level resistance yang sulit untuk ditembus loh, sudah lama. Jadi kalau Anda pegang saham ini, saran saya break trough segeralah keluar gitu ya. Nggak perlu bend the rule. Kalau sampai break trough segeralah keluar karena bisa jadi dia ambrol lagi ke 5.700-an. Karena trennya memang zigzag seperti itu. Ya, kalau Anda belum punya, tetap tidak punya saham ini. Itu untuk Indofood. Sementara kalau Pegas, hati-hati ada resistance di level harga 1.890-an ini. Saya ajak
Anda lihat ya, itu level harga apa. 1.800-an itu berperan sebagai support cukup lama ya, di sekitar 2017, bahkan termasuk di area 2019. Sekarang coba menjadi resistance kembali. Kalau Anda belum punya saham ini, saran saya tetap tidak punya. Ya. Kalau Anda punya saham ini, Anda jaga pakai break daily low hari terakhir, bisa dipertimbangkan, Pak Zainal Mokhtar. Gitu ya. Thank you, Kohan, sudah ikutan. Selamat istirahat, selamat berakhir pekan. Pegas dimasukin, Pak? Tidak, Pak Hendra. Kalau saya prefer nggak masukkan dulu. Kenapa? Karena tadi saya ulas bahwa kita melihat ada resistance yang cukup kuat dan cukup sering menjadi support sebelum-sebelumnya, Pak Hendra. Gitu, jadi harga saat ini akan rawan diuji di level harga 1.890-an tadi. Jadi sementara kalau Anda belum punya saham ini, saran saya nggak punya dulu. Tapi kalau Anda sudah ada di dalam, jaga pakai break daily low hari terakhir Anda, rekan-rekan. Oke, saham yang lain? Pak, kalau Inco bisa dimasukin nggak, Pak? Inco. Sorry, salah saham. Info. Ini kelihatannya memang Inco akan bergerak saat itu yang antara 6.650-an ke 9.090. Jadi pergerakan zigzagnya memang cukup besar ya, sekitar 3.000-an, 2.500-an perak gitu ya, pergerakan zigzagnya. Sebentar, saya kecilkan ini ya. Supaya ingat bahwa di sana ada resistance gitu ya. Kalau saya ngeliat ini, kemungkinan kalau dia drop di bawah 6.650 Pak Hendra, kemungkinan dia akan kembali kita lihat muncul segitiga biru untuk info. Jadi sementara saya biarkan dulu jadi luar watchlist kita ya Pak Hendra ya. Kita wait and see, lihat apakah dia, kalau segitiganya begini Anda setuju nggak rekan-rekan kalau saya katakan segitiganya ini descending triangle? Ya, ini kebalikan dari segitiga ascending triangle. Descending triangle di mana supportnya terjaga di level tertentu, sementara atasnya ditekan turun. Nah, kalau ini beneran jadi descending triangle dan akhirnya dia drop di bawah 6.650, maka yang ada adalah dia akan drop lebih dalam gitu ya. Jadi sementara ini kita biarkan dia ada di luar watchlist dulu ya, Pak Hendra ya, untuk infonya. Oke. Saham yang lain ada lagi? Rekan-rekan silakan. Ada lagi? Silakan. Kalau masih ada rekan-rekan. Raja apa Tony? Raja. Raja bisa dimasukin nggak, Pak? Setelah dia break trough kali ya, coba kita lihat ya Pak Hendra ya. Ini setelah naik gini, peak trough kan belum mengecil ya. Kita lihat setelah break trough nanti gimana. Volumenya sih meningkat cukup baik, volumenya.
Tapi tingkat Masukin, Pak. volatilitasnya akan cukup tinggi. Kenapa? Masukin watchlist, Pak. Nanti setelah dia break trough ya. Setelah break trough kita lihat. Ingatin saya lagi. Sama yang lain silakan. Ada bocoran apa? Pak Hendra dengar berita apa tentang Raja? Kenapa, Pak? Ada dengar berita nggak? Oh enggak, itu memang lagi ramai berapa hari ini, Pak. Raja, Pegas. Sementara enggak deh. Nanti ya setelah break trough kita lihat bentuknya seperti apa gitu Pak Hendra. Yang lain Pak Hendra ada lagi? Pak Tony, SNLK mau dimasukin nggak, Pak? SNLK. SNLK. Ini enggak Pak? Iya, Pak. Ngeri ya setelah dia ambrol dalam gini nih. Volume sih meningkat memang. Tapi dengan kenaikan sudah setinggi ini, dan dia akan ketemu lagi resisten berikutnya 1.600. Enggak dulu deh. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain, silakan. Ada lagi? Sama-sama Pak Ripaldi, thank you. Oke, kalau nggak ada lagi, kita akhiri, kita ketemu di grup Telegram mungkin. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, nggak apa-apa loh. Saya masih siap untuk menemani Anda, rekan-rekan. AMRT, Pak Tony. AMRT. AMRP. Ini ya, Alpha ya? Ya. Ini tingkat volatilitasnya sih tinggi banget loh. Ya, day by day-nya itu tingkat volatilitasnya tinggi. Peak trough itu kelihatan jauh dan barnya panjang-panjang. Jangan ya, Pak. Enggak deh, jangan Pak. Yang lain? Pak, kalau STAA masukin nggak, Pak? STAA. Ini kalau nggak salah ada 2 watchlist ya, Pak? Sumber Tani Agung. Masuk, Pak. Sudah ada 2 watchlist, Pak. Nih, Sumber Tani Agung. Masuk nggak, Pak? Sudah ada di watchlist kita, Pak. Oh, ada ya, oke. Iya, STAA sudah ada. Kalau ini tinggal nunggu dia break trough dulu ya, kalau buat teman-teman yang belum punya. Biarkan dia break trough dulu. Nah, yang lain, silakan. Masih ada lagi yang lain? KKGI, Pak. Masuk nggak, Pak, KKGI? KKGI. Cakep ya chartnya. Belum all time high, tapi mari kita cek resisten dan support kuat ya. Anda perhatikan ya, menurut saya 720 ini cukup menarik dijadikan sebuah level yang dijadikan pijakan gitu ya, karena dia pernah jadi support di sini, maka kedepannya dia akan berperan jadi resistance. Dan Anda lihat hari-hari terakhir kemarin itu high-nya sempat tertahan di sana. Dan menurut saya resistance ini resistance juga penting untuk dipertimbangkan sebagai level pertimbangan harga gitu ya. Dan kita bisa lihat pergerakan harga cenderung bergerak di area 2 garis tersebut gitu rekan-rekan. Nah, sekarang kita coba perbesar dan kembalikan ke view setahun gitu ya. Maka kalau kita lihat tren view setahunnya, maka harga ini kemungkinan memang
akan ngerem di area ini gitu ya, akan ngerem di area 460 ini karena tadi kan memang ada level resistance yang sekarang berperan jadi support kan ya, yaitu ini kan ya. Nah, kemungkinan betul dia akan tertahan di area sini. Dengan kondisi kalian juga sudah turun dalam nih rekan-rekan. Oke, mudah-mudahan peak traffic mengecil di sana. Peak-nya turun lagi ke level yang lebih rendah gitu ya, supaya peak traffic mengecil. Break peak pertama nih. Ini boleh dipertimbangkan. Thank you buat informasinya, Pak Hendra. Kita masukkan dulu ke dalam watchlist ya. Ini volume bagus gak ya? Volume normal 6 jutaan. Ya, Bagus, boleh. Pak. Ada volume ya. 1 juta. Oh, ini sempat turun di bawah 1 juta juga loh. Ya, sebelumnya waktu dia sideway itu volumenya lumayan agak kecil ya. Cuman belakangan kan volume normalnya sudah mulai masuk ke 6 jutaan. Ya. Ini harganya baru mau mencoba keluar dari level 500 perak. Ya rekan-rekan. Jadi dengan volumenya segitu nggak gede-gede banget sebenarnya volumenya. Sekedar ada gitu ya, sekedar ada volume. Ya boleh kita masukin ke dalam watchlist. Cuma perlu dinotis bahwa ingat ini bukan saham yang volumenya gede banget, cuma sekedar ada volume dan harganya baru mencoba untuk berangkat keluar dari 500 perak gitu ya. Boleh dipertimbangkan. Cuma beberapa poin tadi pertimbangan. Ya. Pak. Yap. Terakhir Pak sekalian pamit. Boleh Pak. Gimana Embab Pak? Embab. Nah, ini resource alam Indonesianya saya masukkan dulu ke dalam watchlist ya. Jadi jangan pamit dulu Pak. Sebentar ya. Resource mana resource? Bentar ya, saya cari dulu nih resource-nya. Nggak ada nih. Oh ini resource alam Indonesia. Apa tadi Pak Hendra, sorry? MBAP Pak. MBAP. All time high ya. Nggak ada volume, Pak. Volumenya naik 2 kali lipat pun, itu cuma 700.000 lembar. Jadi volume normal dia itu cuma 200 ribuan. Ini enggak ya, kita nggak perlu masukkan ke watchlist ya. Volumenya terlalu kecil. Walaupun memang harganya... Pak, sorry Pak. Sama MAPI, Pak. MAPI sama MAPI, Pak. Belum uptrend deh. Terakhir, Pak. Uptrend, Pak. Aku udah nyalain timer deh. Secara tren ini kalau bukan nonton, aku harus pakai timer. Nah, nanti ya. Aku tadi udah disiplin pakai timer kalau nonton. MAPI ini bukan saham uptrend yang cukup baik sebenarnya. Lebih cenderung zigzag dan liar. Kalau bicara support terus naik, resistance terus naik, betul memang. Tapi kalau lihat view tahunnya nggak terlalu uptrend banget. Bahkan saya melihat level 915 ini sebagai resistance yang memang cukup kuat gitu ya. Dan kita lihat cuma coba untuk nembus dikit dan dia berbalik ke arah gitu. Jadi kalau ini saran saya sih enggak dulu ya. Kecuali mungkin dia drop ke level 690 perak lagi. Kan? Kalau dia drop ke 690-an perak, nanti ada break pertama di area sana, boleh dicoba entry gitu ya. Tapi itu pun juga tingkat volatilitasnya tinggi banget gitu. Dan K-line, Anda perhatikan K-line juga mulai nempel lagi menggaris biru mendatar. Artinya apa? Dia akan cenderung flat. Flat di berapa? Dugaan saya flatnya adalah di bawah 915 gitu. Pak Hendra. Yang lain? Ada lagi? Thank you, Pak. Sama-sama Pak Hendra, thank you juga. Thank you, Pak. Pamit, Pak. Siap, selamat istirahat, salam buat keluarga. Ada lagi sama yang lain rekan-rekan? Kalau ada silakan. Pak Akmal, thank you sudah ikutan. Happy cuan juga buat Bapak. Selamat istirahat. Ada lagi yang lain rekan-rekan? Kalau ada silakan. Masih ada yang mau discuss? Ini ada stocks, Pak, Bu. Ada lagi? Ya wis, kalau nggak ada lagi, kita bungkus ya. Hasil mentoring kita ini nanti kita taruh di grup Telegram. Supaya Anda nanti mungkin bisa review atau teman-teman yang nggak ikutan mentoring bisa
nonton videonya. Thank you semuanya rekan-rekan sudah ikutan mentoring, sudah menemani saya di akhir pekan Anda. Semoga mentoringnya bermanfaat rekan-rekan. Selamat berakhir pekan bersama keluarga Anda masing-masing. Thank you ya, saya pamit. Jadi tadi aku udah pakai timer kalau tadi